Pemirsa, harga karet di tingkat petani bertahan di kisaran rendah dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Kondisi ini membuat sebagian dari mereka tak mampu lagi bertahan sehingga beralih ke komoditas lain ya, seperti tanaman hortikultura, kelapa sawit ya, padi, juga ada gambas, ada terong dan sebagainya ya. Sebagaimana yang kita wawancarai dari informasi keterangan petani kemarin ya. Bahkan bermodalkan uang 5 juta rupiah ya, ia menanam oyong ya, atau gambas atau cabai ya, untuk mendapatkan keuntungan berkisar 3,5 juta ya setiap panen dalam masa 3 pekan. Nah, upaya ini tidak lain untuk menyambung hidup di tempat jatuhnya harga karet ya, yang dirasakan sejak tahun 2013 pasca berakhirnya bombing ya komoditas tahun 2011. Masih ada 1 hektar lagi kebun karet ya yang belum tahu mau diapakan, dibiarkan dulu. Nah, begitu ya kata beliau-beliau yang kita wawancarai. Ia memutuskan menebang tanam karet di atas lahan seluas 1 hektar ya setelah hampir 3 tahun sama sekali tak memanennya. Ini lantaran biaya yang dikeluarkan tak sebanding dengan pendapatan yang diterima. Dengan harga 7.000 per kilogram ya getah karet untuk kadar kering 50%, masa pengeringan 1 pekan, artinya ia hanya mengantongi pendapatan sekitar 600.000 per hektar. Karena produksi lahan ini masih di kisaran 1 ton per hektar per tahun, bahkan pada 2015 ya, ia sempat mengalami harga 5.000 per kilogram pemirsa ya. Jadi jangankan dipupuk, untuk disadap dipanen pun tak pernah lagi dilakukan oleh beliau-beliau itu ya. Apalagi pada tahun 2019 tanaman karetnya sempat terserang penyakit gugur daun ya, yang secara langsung membuat produktivitas atau produksi getah karet berkurang drastis. Nah pemirsa ya, ada yang bilang bakal naik tetapi tidak juga naik untuk harga karet ini ya. Jadi saya pikir waktu itu ya udah ditebang saja jadi sawit, kata beliau-beliau. Nah saat ini harga karet diangkat petani diakui puji ya, pernah sampai berkisaran 9.000, 10.000 per kilogram ya. Namun menurutnya masih belum bisa dikatakan untung. Bagaimana pemirsa? Apakah pemirsa berada di pihak ini atau masih tetap bertahan di perkebunan karet? Kalau menurut hemat Mimin sendiri ya, terkait tentang harga getah karet yang naik turun, beberapa faktor dan informasi sudah kita sampaikan beberapa bulan yang lalu ya. Dan ini untuk bertahan dari minggu ke minggu selagi getah karetnya itu mengalir dan lahannya itu maksimal 1 hektar ya, minimal 1 hektar, maksimalnya tidak terbatas, tentu masih bisa bertahan hidup pemirsa ya. Karena apa? Karena perputaran ekonomi itu bisa sangat dirasakan oleh masyarakat apabila ada pemasukan per minggu. Nah begitu pemirsa. Tapi walaupun bagaimana ini tetap pilihan masing-masing ya. Apabila kita bergerak di pertanian palawija, tentu di sini terkait tentang modal. Nah untuk itu harus pandai-pandai memanage keuangan dan meminimalisir pengeluaran saat menggarap pertanian. Baik pemirsa, semoga ini bermanfaat. Dari kami salam petani sehat ya. Sampai jumpa. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't need shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, I'll diss my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Ia menanam oyong ya, atau gambas atau cabai ya, untuk mendapatkan keuntungan besar 3,5 juta ya setiap panen dalam masa 3 bulan. Upaya ini tidak lain untuk menyambung hidup di tempat jatuhnya harga karet ya, yang dirasakan sejak tahun 2017 pasca berakhirnya bombing ya komoditas tahun 2011. Masih ada 1 hektar lagi kebun karet ya yang belum tahu mau diapakan, dibiarkan dulu ya, kata beliau-beliau yang kita wawancarai. Ia memutuskan menebang karet di atas There's no lahan mercy in this seluas 1 world, hektar just ya, hunger setelah thirsty hampir 3 tahun persons sama sekali in tak different versions. Each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. Harga 5.000 per kilogram ya. Jadi jangankan dipupuk, untuk disadap dipanen pun tak pernah lagi dilakukan oleh beliau-beliau itu ya. Apalagi pada tahun 2019 tanaman karetnya sempat terserang penyakit gugur daun ya, yang secara langsung membuat produktivitas atau produksi karet berkurang drastis. Nah bisa ya, ada yang bilang bakal naik tetapi tidak juga naik untuk karet harga karet ini ya. Jadi
you sing harga karet along. diangkat petani Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Bertahan dari minggu ke minggu selagi getah karetnya itu mengalir dan lahannya itu maksimal 1 hektar ya, minimal 1 hektar, maksimalnya yang batas, tentu masih bisa bertahan ya. Karena apa? Karena perputaran ekonomi itu bisa sangat dirasakan oleh masyarakat apabila ada pemasukan per minggu. Nah begitu teman-teman. Tapi walaupun bagaimana ini tetap pilihan masing-masing ya. Apabila kita bergerak di pertanian palawija, tentu di sini terkait dengan modal. Untuk itu harus pandai-pandai manage keuangan dan minimalisir pengeluaran saat menggarap. Baik pemirsa, sebagai bermanfaat dari kami seorang potensi akhir. Sampai jumpa. Everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip. Kondisi ini membuat sebagian dari mereka tak mampu lagi bertahan sehingga beralih ke komoditas lain ya, seperti tanaman hortikultura, kelapa sawit ya, padi, juga ada gambas, ada terong dan sebagainya ya, sebagaimana yang kita wawancarai dari informasi keterangan petani kemarin ya. Bahkan bermodalkan uang 5 juta rupiah ya, ia menanam oyong ya, atau gambas atau cabai ya, untuk mendapatkan keuntungan berkisar 3,5 juta ya setiap panen dalam masa 3 pekan. Nah, upaya ini tidak lain untuk menyambung hidup di tempat jatuhnya harga karet ya, yang dirasakan sejak tahun 2013 pasca berakhirnya bombing ya komoditas tahun 2011. Masih ada 1 hektar lagi kebun karet ya, yang belum tahu mau diapakan, dibiarkan dulu. Nah, begitu ya kata beliau-beliau yang kita wawancarai. Ia memutuskan menebang tanam karet di atas lahan seluas 1 hektar ya, setelah hampir 3 tahun sama sekali tak memanennya. Ini lantaran biaya yang dikeluarkan tak sebanding dengan pendapatan yang diterima. Dengan harga 7.000 per kilogram ya getah karet untuk kadar kering 50%, masa pengeringan 1 pekan, artinya ia hanya mengantongi pendapatan sekitar 600.000 per hektar. Karena produksi lahan ini masih di kisaran 1 ton per hektar per tahun, bahkan pada 2015 ya, ia sempat mengalami harga 5.000 per kilogram pemirsa ya. Jadi jangankan dipupuk, untuk disadap dipanen pun tak pernah lagi dilakukan oleh beliau-beliau itu ya. Apalagi pada tahun 2019